Akagami no Sen benar-benar menjadi salah satu karakter yang sangat misterius dalam cerita One Piece. Sosoknya yang menjadi panutan Luffy untuk menjadi bajak laut yang hebat seakan-akan membuat para fan One Piece berubah 180 derajat ketika Sen justru menemui Gorosei untuk membicarakan seorang bajak laut ketika Arch Reverie. Jelas, hal ini membuat kita semua penasaran, kok bisa seorang bajak laut yang notabene adalah musuh utama dari pemerintah dunia dengan bebasnya bertemu dengan orang yang sangat penting di pemerintah dunia, yaitu Gorosei. Nah, sebenarnya keanehan ini sudah mulai tercium saat Sen datang ke pertempuran besar di Marineford. Sen dan kelompok bajak lautnya datang untuk menghentikan perang tersebut. Bayangkan saja apa yang akan terjadi ketika itu jika Sen tidak datang ke pertempuran Marineford. Ya, korban dalam perang tersebut akan semakin bertambah, baik itu di pihak angkatan laut ataupun aliansi bajak laut Shirohige. Ditambah lagi apa yang dilakukan oleh Kurohige jelas menjadi sebuah ancaman besar, karena secara tidak langsung jika sosok kuat yang ada di pertempuran besar Marineford dihabisi oleh bajak laut Kurohige, akan membuat Kurohige semakin dekat dengan One Piece. Itu sebabnya kenapa sosok Akagami no Sen datang ke pertempuran Marineford, karena Sen tahu jika Kurohige akan merencanakan semua ini. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Sen telah mengamati Kurohige ini sejak dia masih kecil. Apalagi konflik kedua karakter ini semakin membuat Sen tahu jika Kurohige benar-benar menjadi bajak laut yang harus diwaspadai. Selain itu, kerugian pemerintah dunia yang diakibatkan oleh bajak laut Kurohige ini pun tak main-main. Contohnya seperti kaburnya para tahanan Impel Down level 6 yang jelas-jelas ini sangat membuat malu pemerintah dunia. Nah, peran Gorosei sebagai petinggi pemerintah dunia pun membuat mereka bebas melakukan apapun termasuk pencitraan di mata dunia. Mereka akan berusaha keras demi menjaga pandangan publik terhadap pemerintah dunia dalam kesan yang baik. Mereka juga akan melakukan segala cara agar kejelekan mereka juga tidak terungkap ke publik. Contohnya saja apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap penduduk Pulau Ohara. Ya, hanya demi melindungi terungkapnya rahasia abad kekosongan atau Void Century, Gorosei tidak ragu sedikit pun untuk menghabisi semua orang yang ada di Pulau Ohara. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum kematian Profesor Clover dan seluruh penduduk Pulau Ohara, mereka digiring dan diinterogasi oleh agen pemerintah dunia dan juga angkatan laut tentang apa yang mereka ketahui tentang abad kekosongan atau Void Century. Profesor Clover pun kemudian menjelaskan bahwa kejadian Void Century berkaitan dengan kudeta yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap sebuah kerajaan kuno. Dan dari sinilah kejadian yang sangat mengerikan dimulai. Semua orang langsung dihabisi oleh pihak pemerintah dunia, baik itu anak kecil ataupun wanita. Setelah melakukan perbuatan yang sangat sadis tersebut, pihak Gorosei pun melakukan sebuah propaganda ke seluruh penjuru dunia One Piece bahwa para penduduk Ohara akan melakukan sebuah tindakan yang sangat mengancam keselamatan dunia One Piece, yaitu mereka ingin membangkitkan kembali 3 senjata kuno yang pernah diciptakan pada zaman Void Century. Tidak hanya sampai di sini saja, pihak Gorosei pun menyembunyikan fakta kaburnya para tahanan Impel Down level 6 secara besar-besaran. Jelas, hal ini membuat Sengoku yang ketika itu menjabat sebagai seorang Fleet Admiral sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Gorosei, dimana hal ini juga yang membuat Sengoku sangat malu dan sangat bertentangan sekali dengan paham keadilan yang dianut oleh Sengoku sebagai seorang angkatan laut, yaitu keadilan yang mutlak. Sengoku pun kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi Fleet Admiral. Kita semua tahu bahwa Oda Sensei ini sering sekali menyisipkan atau terinspirasi dari kisah nyata untuk dihadirkan dalam cerita One Piece. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gorosei ini merupakan sebuah strategi propaganda yang memang tidak lepas dari dunia nyata. Propaganda sendiri pertama kali dikenal pada tahun 1622 pada zaman Paus Gregory untuk menyebarkan agama Katolik di Roma. Namun jauh sebelum itu, Darius pertama melakukan sebuah strategi propaganda untuk menguasai kerajaan Persia. Dan di zaman modern saat ini, propaganda memang tak pernah lepas dari yang namanya politik dan perang. Nah, itu sebabnya kenapa Gorosei ini lebih memilih melakukan sebuah propaganda, karena memang propaganda ini sangat berbahaya dan mematikan. Dengan propaganda, orang-orang tidak akan pernah ragu untuk menghabisi nyawa sesama manusia. Dari semua propaganda dan pencitraan yang dilakukan oleh Gorosei, membuat salah satu supernova yaitu Eustas Captain Kidd mengomentari hal ini dengan mengatakan, dibandingkan dengan penguasa yang tamat, dunia kriminal masih bisa disebut bermoral
Paling tidak kita tidak pernah menutupi kejahatan yang kita perbuat. Apa kalian sadar, saat sampah menguasai dunia, maka akan melahirkan sampah. Ya, kalau dipikir-pikir sih, apa yang dikatakan Kit ini memang ada benarnya. Dan itu baru sebagian kecil saja yang dilakukan oleh Gorosei. Dan satu hal lagi, menurut Mimin sih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Goldie Roger juga merupakan sebuah propaganda untuk melawan propaganda yang telah dilakukan oleh pemerintah dunia di masa lalu. Tujuan dieksekusinya Goldie Roger di hadapan banyak orang agar semua orang takut terhadap pemerintah dunia. Namun hal ini malah menjadi sebuah blunder bagi pemerintah dunia setelah apa yang dikatakan oleh Goldie Roger tentang harta karun One Piece. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa seorang Akagami no Seng yang notabene adalah seorang bajak laut dan bahkan mantan kru Roger Pirate bisa bertemu dengan Gorosei? Jawabannya seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, propaganda. Ya, propaganda tak lepas dari yang namanya perang, dan perang tak lepas dari yang namanya sebuah kepentingan. Dan apa yang dilakukan oleh Seng ketika mencegah Kaido agar tidak datang ke pertempuran besar di Marineford juga merupakan sebuah kepentingan. Sekelas Yonko Kaido yang notabene memiliki sifat yang keras kepala bisa menuruti perkataan seorang Akagami no Seng. Lalu apa yang dilakukan oleh Seng? Belum diketahui dengan jelas sih, tetapi ada kemungkinan jika Seng mengatakan bahwa akan terjadi sebuah perang besar di negeri Wano dan kemunculan sosok legenda. Jelas hal ini sangat diharapkan sekali oleh Kaido yang notabene mencari musuh yang kuat. Dengan kata lain, Seng telah sukses menjalankan rencananya sampai di sini, dan kedatangan Seng menemui Gorosei pun tak lepas dari yang namanya sebuah kepentingan. Kita tahu misi pertama Gorosei ini kepada agen pemerintah dunia yang ada di negeri Wano adalah menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia dan menangkap Nico Robin. Namun pada manga One Piece chapter 1037 kita semua diperlihatkan Gorosei membicarakan kebangkitan buah iblis legendaris yang namanya telah dirahasiakan selama ini. Dan pada manga One Piece chapter 1042, kenapa Gorosei ini tiba-tiba berubah pikiran untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy? Padahal kebangkitan buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei tersebut belum tentu kebenarannya dan hanya sebuah rumor. Bahkan seorang agen pemerintah dunia yaitu CP0 saja sampai gemetar ketika mendapatkan misi baru untuk segera menghabisi Mugiwara Luffy yang jelas-jelas ini mustahil dilakukan oleh agen CP0. Namun karena kesetiaannya, agen CP0 ini siap menerima semua konsekuensi yang akan terjadi kepada dirinya. Dan benar saja pada manga One Piece chapter 1043, agen CP0 tersebut terlihat sangat pasrah sekali dan langsung diajar oleh Kaido. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaannya, kenapa Gorosei melakukan hal ini? Jawabannya sudah jelas. Seng telah melakukan sebuah propaganda kepada Gorosei demi melancarkan rencananya. Lalu sebenarnya rencana apa yang ingin Seng lakukan? Next kita akan bahas di pembahasan berikutnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika nakama punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar.